Shalom gereja Tuhan, Ana bersuka cita hari ini, puji Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan. Mari kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dia Tuhan yang kita sembah, Dia hadir. Oleh sebab itu mari kita berikan pujian penyembahan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Berikan sekali lagi kemuliaan yang terbaik buat Allah kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari lebih lagi kita mau katakan, sekarang telah tiba keselamatan bagi setiap kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Lebih lagi kita mau katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Amin. Mari kita mau lebih lagi, karena Yesus yang kita sembah adalah Yesus hidup. Dia bangkit bagi setiap kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan
oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit, naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Berikan sorak-sorak luar biasa buat Allah kita yang dahsyat. Puji Tuhan. Saya merasakan ada sukacita dimanapun saudara berada. Sukacita Tuhan mengalir luar biasa, baik di tempat ini maupun dimanapun saudara berada. Amin. Mari kita mau arahkan hati kita lebih lagi. Kita tetap dalam hadirat Tuhan, karena Tuhan sudah mengerjakan kemenangan demi kemenangan dalam hidup setiap kita, orang yang percaya kepadanya. Pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwa
menyebutkan seluruh hidupku dalam namamu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Mari gereja Tuhan, kita mau arahkan hati kita lebih lagi. Terima kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami sebagai umat yang telah Tuhan tebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Tuhan Yesus. Dan inilah pengakuan iman kami Tuhan. Dan kesempatan hari ini Tuhan, kami mau beribadah dan merayakan kemenangan iman kami ini. Karena kami yakin dan percaya Allah yang kami sembah bukan Allah yang sudah mati, tetapi Allah yang hidup bagi kami semua. Dan kesempatan dalam ibadah hari ini Tuhan, kami mau terima dengan hati yang terbuka. Dan biarlah Tuhan sendiri yang beracara dalam hadirat-Mu hari ini, melawat setiap umat-Mu. Dan kami yakin dan percaya, kami yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan oleh kuasa darah-Mu Tuhan, oleh kebangkitan-Mu Tuhan. Kami percaya, kami beroleh pengharapan, pengharapan yang tidak sia-sia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami buka hati kami. Tolong Roh Kudus berikan pengertian pada setiap kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Engkau juga urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan. Dan kami siap menerimanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Yusa Amin Supardi. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan kita kembali untuk mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang pada saat ini judulnya adalah Hikmat Kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita masuk dalam renungan, saya akan meminta saudara Joko untuk membacakan 1 Korintus 15 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. 1
1 Korintus 15 ayat yang ke-5 sampai yang ke-11. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Amin. Nah, saudara-saudaraku, kebangkitan Tuhan ini di dalam bahasa Ibraninya itu dikatakan Paskah. Maksudnya sesuatu yang sudah dilewati. Peristiwa-peristiwa yang sudah lalu. Kalau almarhum Bapak Eka Dharma mengatakan bahwa Paskah itu sama seperti orang yang sudah mengarungi samudra. Atau kalau gunung itu sudah didaki. Nah, begitu juga dengan Paskah, saudaraku. Paskah artinya sesuatu yang sudah dilewati. Peristiwanya ini terjadi pada saat masa Nabi Musa. Ketika itu bangsa ini diperbudak oleh Raja Firaun di Mesir. Sehingga mereka ini tidak punya hak apa-apa. Tetapi karena mereka keras diperbudak, akhirnya berteriak kepada Tuhan. Nah, Tuhan mengirim Musa untuk membawa bangsa ini keluar. Proses keluarnya itu, saudaraku, melalui anak domba yang berumur setahun tidak bercacat. Itu disembelih, kemudian darahnya dioleskan di ambang pintu dari setiap orang Israel. Sehingga malaikat maut pada malam hari melihat pintu-pintu yang tidak ada tanda darahnya, itu anak sulungnya mati. Nah, Paskah bagi kekristenan, saudaraku, itu adalah penggenapan dari nubuat yang terjadi pada masa Musa, yaitu Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah tidak punya cacat, tidak punya celah. Dia dikorbankan untuk menghapus dosa dunia. Itu sebabnya Alkitab berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, Rasul Paulus menjelaskan kepada kita, saudaraku, mengajarkan kepada kita melalui nas yang kita pelajari ini, menyatakan bahwa Paskah itu adalah satu peristiwa yang sentral yang dirasakan oleh baik Tuhan Yesus maupun umatnya. Bagi Tuhan Yesus, hal sentral itu, dia sudah melewati maut. Atau dengan kata lain, dia sudah mengalahkan maut. Bagi kita umatnya,
itu berarti kita sudah dibebaskan dari maut itu. Nah, saudaraku, peristiwa ini sangat luar biasa, mengakibatkan kita yang berada di bawah perhambaan dosa itu dibebaskan sehingga kita ini menjadi orang-orang merdeka. Di dalam 1 Korintus di situ dikatakan, di dalam Yohanes 8 ayat 36 di situ dikatakan bahwa apabila anak itu memerdekakan kita, maka merdekalah kita dengan sebenarnya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus telah membebaskan kita oleh kematian dan kebangkitannya. Nah, sekarang yang perlu kita renungkan adalah apakah arti makna kebangkitan Tuhan itu? Sebab kebangkitan Tuhan seringkali kita salah pahami. Kebangkitan Tuhan itu kita anggap satu peristiwa yang memberikan kuasa kepada kita, sehingga kita seringkali mendemonstrasikan kuasa itu untuk menunjukkan iman kita. Bukan itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Kuasa yang Tuhan berikan kepada kita bertujuan untuk merubah karakter-karakter kita yang tidak baik itu menjadi karakter yang seperti dengan Tuhan Yesus. Nah, itu sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita kalau mau melihat betapa besarnya kuasa dari kebangkitan Tuhan itu, kita perlu mengetahui makna dari kebangkitan Tuhan. Apa makna kebangkitan Tuhan itu? Rasul Paulus menjelaskan kepada kita bahwa dengan kebangkitan Tuhan, maka manusia mengalami hidup dalam kuasa kemenangan. Makna kebangkitan Tuhan itu adalah kuasa yang memungkinkan kita meninggalkan kehidupan yang lama untuk masuk di dalam kehidupan yang baru. Yang lama sudah hilang, yang baru terbit. Makna kebangkitan Tuhan itu, saudaraku, ialah manusia mengalami penyertaan Tuhan sehingga sesuatu yang mustahil bagi manusia, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Maksudnya di sini mustahil kita ini akan berubah karakter kita. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan oleh kuasa kebangkitannya, sepanjang kita ini mau memaknai, mau memanfaatkan, mau dengan sukacita menerima makna-makna yang Tuhan telah berikan ini oleh sebab kebangkitannya. Jadi saudaraku, makna kebangkitan Tuhan itu ada 3 yang saya telah sebutkan supaya jelas, yaitu 1, itu mengalami hidup dalam kuasa kemenangan seperti halnya Tuhan Yesus menang atas maut. Meninggalkan kehidupan lama untuk hidup di dalam kehidupan yang baru. Kemudian yang ketiga, mengalami penyertaan kuasa Allah sehingga segala sesuatu yang tidak mampu kita lakukan mampu dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana makna ini bisa menjadi bermanfaat bagi diri kita? Ini makna-makna ini tidak akan menjadi bermanfaat di dalam kehidupan kita apabila kita tidak sikapi dengan bijaksana. Saudara-saudaraku, kita perlu hikmat dari Tuhan untuk dapat menyikapi makna-makna dari kebangkitan Tuhan ini. Agar apa? Hidup kita ini lebih berguna.
Kita tidak menggunakan makna-makna itu untuk pencitraan. Kita tidak menggunakan makna-makna kebangkitan Tuhan itu untuk keuntungan diri sendiri. Kita tidak menggunakan makna kebangkitan Tuhan yang sangat berguna bagi kita manusia untuk membangun kerajaan di dalam gereja ini, di mana kita dihormati, kita disanjung, dan kita dipuji. Bagaimana caranya supaya makna itu menjadi hal yang berguna, bukan saja bagi kehidupan kita, tetapi kehidupan kita ini nanti yang berguna ditujukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukankah Tuhan telah berkata, hendaklah terangmu bercahaya dan orang melihat perbuatanmu yang baik, sehingga orang-orang mempermuliakan nama Tuhan. Jadi saudaraku, supaya makna-makna yang Tuhan berikan atas kebangkitannya ini menjadi kenyataan dan berguna bagi kehidupan kita, bukan untuk pencitraan, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan, maka orang-orang perlu hikmat. Dan hikmat itu, ya Amsal mengatakan begini, saudaraku, hikmat itu hanya didapat oleh orang yang takut akan Tuhan. Hikmat itu hanya diperoleh oleh orang yang takut akan Tuhan. Nah, itu sebabnya supaya kita bisa memanfaatkan makna-makna kebangkitan dari Tuhan itu perlu dekat kepada Tuhan, supaya kita dapat memaknai, menyikapi makna kebangkitan Tuhan itu menjadi keuntungan bagi kita, bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Apa itu, saudaraku? Kita yang bijak harus hidup dalam kuasa kemenangan Tuhan. Seringkali kita salah mengerti kuasa kemenangan Tuhan, terus kita juga mau sama seperti Tuhan. Saudara-saudaraku, hal yang sangat utama yang Tuhan ingin agar kita menggunakan kuasa itu untuk merubah kehidupan kita. Sebab ini adalah pekerjaan yang sulit, saudaraku. Alkitab berkata manusia itu liar, manusia itu bejat, manusia itu tidak pernah mencari kebenaran. Nah, melalui hikmat kita gunakan makna kebangkitan Tuhan ini untuk merubah kehidupan kita. Hidup dalam kuasa kemenangan kebangkitan Kristus dengan teguh berpegang pada Injil. Akan sulit sekali bagi kita, saudaraku, anak manusia, untuk melakukan Injil, melakukan firman Tuhan. Nah, makna kebangkitan Tuhan yang Tuhan telah berikan itu, biarlah kita mengalaminya dalam kuasanya Tuhan. Kuasa Tuhan merubah, sehingga apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, yang lama sudah lenyap, yang baru terbit. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang tinggal di dalam kehidupan kita. Orang yang bijak memaknai, memanfaatkan makna dari kebangkitan Tuhan itu dengan apa, saudaraku? Yang kedua ialah hidup yang diubah dari yang lama kepada yang baru. Sudah saya jelaskan tadi, ya, kita melakukan firman Tuhan, kemudian yang kedua, hidup kita diubahkan hari lepas hari sehingga serupa dengan Kristus. Yang ketiga, hidup yang disertai oleh Tuhan, nampak dalam pelayanan yang menghasilkan jiwa-jiwa. Kita dapat melihat hal itu terjadi pada Rasul Paulus. Dia sendiri mengatakan, aku ini adalah orang yang paling hina di antara para rasul. Karena dia itu menganiaya jemaat Tuhan,
Bari orang ini adalah orang yang jahat yang sudah dirubahkan oleh Tuhan, dan pada saat berubah oleh kuasa kebangkitan Tuhan, apa yang terjadi? Tolong Saudara Joko bacakan ayat 10 dan 11. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 dan ke-11. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Amin. Di ayat yang ke-10 sangat indah, saudaraku. Di situ dikatakan dia itu adalah orang yang dahulu musuh Allah, musuh jemaat Allah. Sekarang dia ada sebagaimana dia ada oleh karena anugerah. Dan dia dapat bekerja keras. Dia dapat melakukan kerja keras itu bukan oleh kuat dan gagah dia, tetapi karena kasih karunia yang bekerja dan yang menyertai dia. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita anak-anak Tuhan perlu sadar bahwa kalau kita bisa dipilih, dapat melayani, dapat berbuat yang baik, bukan oleh kuat dan gagah kita, tetapi semata-mata oleh kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada kebanggaan, tidak ada merasa ada share di dalam keselamatan itu. Dalam pekerjaan Tuhan, kalau Tuhan memakai kita dan mengurapi kita, itu bukan oleh kuat dan gagah kita, tetapi semata-mata oleh anugerah Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan mengerti akan ini, kita akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan keras lagi, lebih giat lagi. Karena kita mengetahui kita sudah diberi kasih karunia untuk memampukan kita melakukan pelayanan kita, melakukan tugas-tugas kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Sebagai penutup, saudaraku, saya akan memberikan arahan-arahan kepada jemaat untuk mengaplikasikan makna kebangkitan Tuhan ini menjadi satu kenyataan di dalam kehidupan kita. Dengan apa, saudaraku? Orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus wajib bertindak bijak dalam menyikapi kasih karunia Allah. Maksudnya, kalau kita sudah dapat kasih karunia Allah, kuasa dari Allah dalam pelayanan kita, jangan sekali-sekali memanfaatkannya untuk kepujian diri kita. Segala puji hormat hanya bagi Tuhan. Yang kedua, orang yang mengalami kebangkitan Tuhan akan senantiasa melakukan persekutuan dengan Kristus sehingga menjadi milik Tuhan pada waktu kedatangannya. Di ayat yang ke-22 sampai 23 tolong bacakan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-22 dan ke-23, demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang sudah mengalami kebangkitan Tuhan dan makna itu telah ada di dalam kehidupan kita.
kita mau mempraktekkan, ya orang yang seperti itu wajib bersekutu terus dengan Tuhan. Melalui apa? Baca banyak baca firman Tuhan, banyak berdoa. Kita ini makhluk lemah, kalau tidak menggandol sama Gusti, gampang jatuh surga. Yang ketiga, orang yang mengalami kebangkitan Kristus akan selalu menggunakan kuasa Kristus yang hidup agar bebas dari kuasa maut. Ayat yang ke-55. 1 Korintus 15 ayat yang ke-55. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Nah, ini tantangan dari Rasul Paulus yang sudah mengalami makna kebangkitan Tuhan Yesus. Biarlah hal ini juga menjadi pengalaman hidup kita sebagai orang-orang yang percaya sungguh, supaya hidup kita juga dapat membuahkan buah-buah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita, menjadi pengertian bagi kita untuk kita praktekkan melalui kasih karunia Roh Kudus yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Bapa buat firman Tuhan yang telah kami dengar. Paskah digenapi di dalam Engkau yang telah mati untuk menghapus dosa dunia. Dan tidak sampai di situ saja Tuhan, Engkau memberikan kuasa bagi kami. Dari kebangkitan-Mu itu, Engkau memberikan kami makna. Dan makna-makna itu dapat kami sikapi dengan bijak untuk menjadi nyata di dalam kehidupan kami. Sehingga benar-benar kami satu kali kelak akan menjadi orang yang hidup dan bertindak berdasarkan kuasa Tuhan untuk melaksanakan segala firman. Kami juga dapat hidup dalam kuasa sehingga kehidupan yang lama hari lepas hari hilang dan hidup baru di dalam Kristus menjadi nyata. Kemudian Tuhan, bagi orang yang bijak memaknai kebangkitan Tuhan dengan melakukan apa? Hidup yang disertai dengan Tuhan, sehingga segala sesuatu yang mustahil bagi kami tidak mustahil bagi Tuhan, terutama kehidupan kami yang tidak mampu diubah oleh etika, oleh berbagai macam ajaran-ajaran moral. Hidup kami hanya dapat diubah oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengarkan ini benar-benar kami taruh dalam hati kami, menjadi perenungan untuk kami praktekkan sehingga dapat memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa, sebelum kami akhiri ibadah kami pada hari ini, hamba berdoa untuk bangsa negara kami. Biarlah Tuhan memimpin pemimpin kami, presiden dan wakilnya, begitu juga para anggota kabinetnya, para pemimpin daerah, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, supaya mereka menjalankan tugasnya semata-mata untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Dan kami juga berdoa untuk
Bapak Dr. Terawan, Menteri Kesehatan. Tuhan pakai hikmat dari Tuhan menyertai dia agar dapat menanggulangi virus corona yang sedang melanda negeri kami ini. Tuhan, kuasai dia dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, hingga mendapatkan hikmat untuk menyusun sistem untuk menanggulangi virus corona ini. Hamba berdoa juga Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang hari ini juga melakukan ibadah di gereja yang Tuhan percayakan kepada mereka. Tuhan urapi juga mereka supaya apa yang mereka lakukan, apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka layani membawa berkat bagi jemaat yang Tuhan percayakan kepada mereka. Terima kasih, hamba berdoa terutama untuk jemaat Tuhan di gereja Bethel Tabernakel Ecclesia. Kiranya Tuhan berkenan untuk memelihara kehidupan mereka, memelihara kebutuhan hidup, terutama memelihara iman mereka supaya tetap teguh seperti Rasul Paulus. Sekalipun badai silih berganti datang untuk menyerang iman, dia tetap tegar karena kasih karunia Allah limpah di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa juga untuk saudara-saudara kami, Saudara Weni yang telah memimpin kita di dalam memuji dan membesarkan nama Tuhan, dan tim yang telah membuat acara ini terselenggara. Kiranya Tuhan berkati mereka semuanya dengan berkat-berkat jasmani dan rohani. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita pulang, mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan mengasihi saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyidari kita semuanya dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus dalam persekutuannya dengan Roh Kudus akan melimpahi kita dengan kuasa untuk hidup semakin benar di hadapan Tuhan. Segala puji, hormat, syukur hamba naikkan kepada Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus. Hamba mohon ini semuanya bersama kita mengatakan amin. Tuhan memberkati.